Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dan rekan saya Rahmadani. Kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang produktivitas. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi saya. Yang pertama itu produktivitas. Produktivitas berasal dari kata produktif, artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek. Secara umum, produktivitas diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran dengan pemasukan. Pentingnya arti produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan nasional telah disadari secara universal. Terus kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama itu gaji yang cukup. Setiap perusahaan seharusnya dapat memberikan gaji yang cukup kepada karyawan. Artinya jumlah gaji tersebut mampu dibayarkan oleh perusahaan tanpa menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dan dengan jumlah gaji yang diberikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani antara lain menyediakan tempat menjalankan ibadah, rekreasi, partisipasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sekali-kali perlu menciptakan suasana santai dengan cara tidak membebankan karyawan pekerjaan-pekerjaan rutin pada saat tertentu dan memberikan konsumsi cuma-cuma dan bersama-sama menikmatinya. Yang keempat, tempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Setiap perusahaan harus mampu menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang kelima, berikan kesempatan kepada mereka untuk maju. Hal ini menimbulkan semangat kerja baik bagi karyawan tersebut. Untuk itu, perusahaan hendaknya memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk mengembalikan diri. Yang keenam, perasaan aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan. Karena karyawan biasanya enggan terlalu detail menanyakan keadaannya dan status dirinya di perusahaan kepada atasannya karena takut risiko akan dipecat atau diperlakukan berbeda dengan karyawan lain. Yang ketujuh, pemberian insentif yang terarah. Karena ini sangat efektif dalam mendorong semangat dan kegiatan kerja para karyawan. Yang kedua itu produktivitas kerja. Produktivitas kerja berasal dari bahasa Inggris product, result, outcome. Berkembang menjadi kata produktif yang berarti menghasilkan, dan productivity having the ability make or creative. Perkataan itu dipergunakan di bahasa Indonesia menjadi produktivitas yang berarti kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu karena dalam organisasi. Kerja yang akan dihasilkan adalah perwujudan tujuannya. Kemudian sumber produktivitas kerja. Sumber produktivitas kerja adalah manusia sebagai tenaga kerja, baik secara individual maupun secara kelompok, yang sepenuhnya terarah pada upaya mencari cara yang memungkinkan manusia meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja, terutama berkenaan dengan peningkatan kualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Sumber produktivitas yang pertama, penggunaan pikiran. Produktivitas secara kerja dikatakan tinggi jika untuk memperoleh hasil yang maksimal dipergunakan cara kerja yang paling mudah, dalam arti tidak memerlukan banyak pikiran yang rumit dan sulit. Yang kedua, penggunaan tenaga jasmani atau fisik. Yang ketiga, penggunaan waktu. Yang keempat, penggunaan ruangan. Yang terakhir, penggunaan material atau bahan dan uang. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Rahmadani. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadani. Jadi di sini saya akan melanjutkan materinya.
Materi selanjutnya yaitu tentang produktivitas nasional. Jadi ada dua. Yang pertama yaitu konsep produktivitas nasional dan yang kedua yaitu strategi peningkatan produktivitas nasional. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konsep produktivitas nasional. Jadi, konsep produktivitas nasional adalah pengembangan budaya masyarakat, khususnya budaya perusahaan, sehingga sikap mental dan cara kerjanya tumbuh dan berkembang. Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertumbuhan merupakan proses, produk, dan sekaligus pula merupakan bagian dari evolusi budaya manusia dan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu strategi peningkatan produktivitas nasional. Jadi, dari strategi peningkatan produktivitas nasional ini ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas nasional. Peningkatan ini seperti pengembangan budaya masyarakat, khususnya budaya perusahaan, sehingga sikap, mental, dan cara kerjanya tumbuh dan berkembang. Strategi yang kedua yaitu sumber pertumbuhan. Jadi secara makro, sumber pertumbuhan dapat dikelompokkan ke dalam unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan stok modal, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Dan strategi yang ketiga yaitu peningkatan kualitas. Yang dimaksud di sini yaitu dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama, maka pertumbuhan output akan meningkat lebih cepat apabila kualitas dari kedua sumber daya tersebut meningkat. Strategi yang keempat yaitu sikap produktif, di mana sikap produktif ini adalah komitmen untuk maju dan motivasi yang bertujuan untuk berbuat lebih baik. Strategi yang keempat yaitu budaya perusahaan, di mana budaya perusahaan itu ialah sebagai sistem nilai kepercayaan dan kebiasaan dalam organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Materi selanjutnya yaitu tentang produktivitas perusahaan. Jadi, produktivitas perusahaan ini adalah salah satu tanggung jawab utama dan sangat pentingnya manajer ialah mencapai penggunaan produktivitas sumber daya organisasi. Dalam hal ini digunakan istilah produktivitas. Produktivitas pada umumnya dinyatakan sebagai rasio output terhadap input. Dan pertumbuhan produktivitas adalah faktor penting dalam tingkat inflasi negara serta standar hidup manusia. Meningkatkan produktivitas bisa menambah nilai perekonomian sambil juga menjaga inflasi supaya tetap terkendali. Pertumbuhan produktivitas merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi produktivitas nasional dan produktivitas perusahaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.